Tema kita adalah mari hargailah pengorbanannya. Ya. Karena saya percaya ini bukan perkara yang mudah untuk dilalui oleh Tuhan Yesus, ya. Bahkan dia pernah berdoa di Getsemani karena dia tahu akan melewati waktu-waktu yang sangat sulit, sangat susah. Dia berdoa kepada Bapa dan keringatnya itu seperti darah. Dan saya percaya itu mengingatkan kita juga bahwa saat ini kita sedang mengalami hal yang sama. Ya, kita rasakan penderitaan Tuhan Yesus. Ya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama renungkan hari ini melalui firman Tuhan yang mengingatkan kita di Yesaya 53 ayat 4 sampai 7. Kelihatan ya semua ya. Oke, kita baca aja lah supaya kita sama-sama merenungkan makna dari penyaliban Tuhan, penderitaan Tuhan. Ya, kita baca 3, 2, 1. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Haleluya. Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, kesakitan dan penderitaan yang dahsyat. Pada saat saya ada di Yerusalem, saya mengunjungi satu tempat yang namanya Rumah Imam Kayafas. Di situ ada satu sumur di mana sebelum Yesus dibawa ke Kalvari, dia ditaruh di situ, dan di situ di kedalaman sumur yang kurang lebih sekitar 10 sampai 15 meter, dan kita turun ke dalam sumur itu dan kita rasakan betapa sunyinya tempat itu. Dia ditaruh di situ dengan kesendiriannya. Dia seperti masuk ke dalam dunia orang mati. Jadi apa yang dialami Yesus itu, kalau saudara nanti satu hari bisa pergi ke Israel, tempat-tempat itu masih ada sampai hari ini. Tempat itu masih ada dan saudara bisa saksikan, saudara bisa rasakan. Jadi penderitaan yang Yesus alami itu bukan karena kesalahannya dia, bukan. Tapi karena kejahatan kita, karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita, karena pemberontakan kita, dan karena penyakit kita. Dia harus tanggung semuanya itu. Jadi Bapak Ibu, saya percaya proses penyaliban Kristus, ya, kalau saudara mengikuti dari mulai saat Yesus disalib, disiksa di tempat yang tadi sampai menuju Kalvari, Golgota, itu jaraknya cukup jauh, sehingga Yesus harus melewati ya tahapan-tahapan, ya, sampai ada 12 tahapan di sana. Betapa beratnya dia harus alami itu, tapi dia tanggung. Karena proses penyaliban ini bukan hanya salib, berbicara salib, tetapi berbicara hal-hal yang lain. Kita lihat di sini ada cambuk, ya, cambuk yang
Yang ada di sini, lihat seperti inilah cambuknya. Cambuk inilah yang menghancurkan punggung Yesus. Saudara bisa lihat di ujung daripada cambuk itu ada gerigi. Itu gigi gerigi adalah gigi-gigi taringnya binatang ditaruh di situ. Bagaimana dia bisa mengoyak tubuhnya, tubuh Yesus. Dan ini dilakukan berulang-ulang berpuluh-puluh kali. Yesus dicambuk dengan cambuk seperti ini. Inilah yang menghancurkan tubuh Yesus. Lalu kita lihat mahkota duri. Ini kalau saudara nanti pergi berkesempatan ke sana, di depan gereja Bukit Zaitun, itu ada pohon duri. Nah, inilah mahkota duri yang dipasang di kepala Yesus, diambil dari pohon ini. Saudara, kami datang ke sana, kami mau pegang itu, mereka bilang jangan pegang karena itu beracun. Dan dia punya durinya itu panjang-panjang. Inilah yang ditaruh di kepala Yesus. Ya. Mahkota duri ini melambangkan kemiskinan, dosa yang ditanggung Yesus serta simbol penderitaan, hinaan. Ya. Dan Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Dia tanggung semua. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah prosesi yang harus dijalani oleh Yesus saat dia harus menderita untuk kita. Kita bicara salib, itu salib kurang lebih sekitar 50 kilo beratnya, ya. Dan dia harus pikul salib, ya, sepanjang jalan Via Dolorosa, dia harus pikul ini. Bahkan pada kesempatan dia tidak sanggup lagi, dia harus jatuh. Betapa beratnya penderitaan itu. Ya, kita berbicara salib, makna salib adalah ada 3, yang satu pengampunan dosa. Artinya dengan dia pikul salib, berarti saudara mengalami pengampunan dosa. Dosa kita sudah diampuni oleh penderitaan Yesus. Dan yang kedua, berbicara tentang pembebasan dari hukuman. Yang harusnya kita mengalami hukuman. Harusnya kita yang mati. Tetapi karena salib Yesus, maka hukuman itu ditimpakan kepada pemulihan hubungan dengan Allah. Tanpa salib tidak akan ada pemulihan. Tanpa salib kita tidak bisa datang kepada Allah. Tanpa salib kita tidak pernah masuk yang namanya kehidupan kekal. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Dia. Ya, kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur punya Tuhan seperti Dia. Tidak ada Tuhan selain Dia di muka bumi ini yang melakukan hal-hal seperti ini. Kalau tidak ada Dia, tidak mungkin kita bisa selamat. Tidak mungkin kita bisa datang kepada Allah kita. Dan yang berikutnya adalah paku. Inilah paku yang dipakai untuk memaku tangan, kaki Yesus. Paku melambangkan rekonsiliasi antara manusia dengan Tuhan. Pemulihan yang rusak akhirnya bisa kembali karena paku yang dipakukan di tubuh Yesus. Maka terjadi kembali rekonsiliasi hubungan antara kita dengan Allah kita. Amin. Jadi saya percaya peristiwa-peristiwa ini bukan peristiwa yang biasa-biasa. Ini adalah peristiwa yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan. Makanya kalau menjelang Jumat Agung ini, mari kita persiapkan diri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita rasakan kebaikannya. Kita rasakan betapa Dia mengorbankan hidupnya. Kenapa? Karena kita tahu
pada saat kita renungkan kembali pengorbanan itu, maka kita bisa menghargai anugerah Tuhan. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa hargai dengan ucapan syukur. Saudara mau bersyukur? Amin. Kita bersyukur bahwa kita boleh terima Tuhan Yesus secara pribadi. Kita boleh percaya kepada Dia, kita boleh mengimani. Maka saya percaya segala apapun yang saudara gumulkan, persoalan saudara, penyakit saudara, masalah saudara, Dia sudah katakan, aku sudah lakukan di atas kayu salib. Bapak Ibu, mari kita sadari, kita dengan cara apa kita membalas kebaikan Tuhan. Dengan apa? Dengan hidup yang berkenan kepada Dia. Amin. Mas saudara mau hidup semakin hari semakin berkenan? Yes. Mau dan tidak mau, Tuhan selalu siap menunggu. Peristiwa yang begitu besarnya di atas kayu salib, yang peristiwa terakhir yang Tuhan katakan kepada umat manusia yang ada pada waktu itu, Dia katakan apa? Sebelum Dia katakan sudah selesai, Dia katakan, aku haus. Aku haus. Saudara, bulan ini kita bicara tentang bagaimana kita bisa haus kepada Tuhan. Amin. Di atas kayu salib Tuhan katakan, aku haus. Tetapi apa yang dunia berikan kepada Dia? Dunia memberikan anggur asam kepada Yesus untuk minum. Itulah pembalasan dunia kepada Tuhan. Itulah yang dunia berikan kepada Yesus, anggur asam. Sementara kita datang kepada Yesus, Yesus berikan apa? Aliran air hidup, aliran air segar yang membawa kehidupan. Tetapi dunia memberikan anggur asam yang membawa kematian. Saudara, kita harus renungkan, kita harus ikut Tuhan, jangan ikut dunia. Dunia tidak bisa memberikan apapun. Walaupun sepertinya kita bisa diberikan sesuatu yang menarik. Tetapi pada akhirnya dunia menawarkan. Dunia membawa kita kepada kematian. Mari datang kepada Tuhan. Siapa yang haus, datang kepadaku. Minum, kata Tuhan. Maka aliran air hidup akan mengalir dari hidup saudara. Amin. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa yang kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Di 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Jadi saudara, ayat ini begitu jelas, ayat ini begitu tegas, mengingatkan kita bahwa kita hidup sekarang ini untuk kebenaran. Amin. Amin. Kita ini harusnya mati oleh dosa, tetapi Dia selamatkan. Dia tanggung semua dosa-dosa kita. Dia tanggung semua penyakit kita. Dia tanggung semua kejahatan kita. Dia cuma minta satu kepada kita. Hiduplah untuk kebenaran. Amin. Saudara, level saudara sudah di mana saat ini? Apakah saudara sudah benar hidupnya? Apakah kebenaran sudah menghidupi saudara? Ini menjadi sesuatu perenungan kita pada saat
Kita memperingati hari Jumat Agung ini. Apakah kebenaran itu menghidupimu saat ini? Apakah saudara tahu arti kebenaran di dalam hidupmu? Kita tidak punya waktu lagi, Bapak Ibu. Kita sudah tidak ada waktu lagi. Waktu itu sudah semakin sempit. Kata Tuhan, hari sudah semakin senja. Senja. Selama masih ada waktu, ayo hidupi kebenaran. Hidupi kebenaran. Semangat. Kita diingatkan Tuhan untuk semakin dalam mendekat kepada Tuhan. Makanya mendekatlah di hari-hari yang terakhir ini, Bapak Ibu. Jangan saudara sibuk dengan urusan dunia. Dunia tidak bisa memberikan apapun. Bahkan kehidupan pun dia tidak bisa berikan bagi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk apa semuanya itu? Yang bisa kita bawa di dalam kehidupan kita pada saat kita nanti selesai adalah kebenaran itu. Apakah sudah dihidupkan dalam hidupmu saat ini? Jangan sampai terlambat, Bapak Ibu Saudara. Makanya gereja selalu mendorong saudara untuk lebih dalam lagi. Untuk mendekat kepada Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa hari-hari ini sudah semakin begitu jelas. Sudah semakin dekat waktunya. Resesi global sedang melanda seluruh dunia. Ancaman perang sudah di depan mata. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Selain cuma satu, yaitu mendekat kepada Tuhan. Tidak ada cara lain mendekat kepada Dia. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya percaya tujuan penebusan yang dilakukan oleh Yesus menderita untuk kita ini adalah satu, supaya kita hidup untuk kebenaran. Dia melayakkan kita yang sudah tidak layak. Dia menebus kita yang menjadi tawanan dosa. Dia membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan dia memulihkan hubungan yang terputus dengan Allah. Anugerahnya begitu besar untuk kita. Jadi kita tidak bisa lagi bermain-main. Hidupilah kebenaran dalam hidupmu. Maka engkau akan semakin benar. Maka engkau semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi apa yang Tuhan Yesus sudah bayar semuanya di atas Kalvari, menderita untuk kita. Janganlah kita terus tenggelam di dalam dosa. Stop. Tanggalkan dosamu. Mari kita sambut hari yang baru. Kebenaran harus hidup di dalam hidupmu. Karena Yesus mencari hari-hari yang terakhir orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, perkenanan Allah menjadi satu syarat yang mutlak saat ini. Saudara mau dan tidak mau, Tuhan ingin hidup saudara berkenan. Amin. Tidak bisa cara lain untuk masuk dalam kerajaan surga. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi tidak melakukan. Tapi percaya dan melakukan, itu yang Tuhan butuh dari kita. Tuhan mau kita menghidupi kebenaran ini. Kita harus bersyukur kita diberikan contoh bahwa Yesus berkorban untuk kita. Saudara, kita harus juga begitu. Kita harus pikul salib masing-masing. Saya nggak tahu
Persoalan apa yang menjadi persoalan saudara? Salib kita berbeda mungkin ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Tapi pada dasarnya, saudara, Tuhan mau kita sadari bahwa pikulah salib itu. Pikullah salibku, kata Tuhan. Salibku tidak berat. Salibku ringan kalau engkau berjalan bersama Tuhan. Tapi kalau saudara berjalan sendiri tanpa Tuhan, salib itu akan berasa berat. Jadi saya percaya bahwa kita harus meneladani bagaimana pengorbanan yang Yesus lakukan kepada kita. Kita juga harus berkorban untuk menjalani hidup ini kepada sesama kita. Saya pernah berdiskusi beberapa kali dengan hamba-hamba Tuhan. Ya, kita ini diberkati, tetapi juga Tuhan mau kita memberkati. Amin. Ya, yang selalu kita minta dari Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tetapi apakah kita pernah berpikir kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita sudah berpikir kita bisa menjadi terang, menjadi garam di mana kita berada? Hati-hati Bapak Ibu. Kita harus bisa menjadi terang dan garam. Kita juga bisa memberkati orang lain dengan keterbatasanmu. Untuk memberkati orang tidak harus menunggu kaya. Janda Sarfat memberi dari kekurangannya. Dalam memberi itu tidak bicara saudara harus punya dulu. Harus cukup dulu. Dengan kekuranganmu, saudara bisa memberi. Yang penting miliki hati. Hati yang mengasihi. Hati yang rela berkorban seperti Yesus. Jadi saya percaya hari ini kita diberkati. Mari kita hargai pengorbanannya dengan melakukan keteladanan Yesus Kristus dan dengan mempertahankan kehidupan dalam kekudusan. Amin. Untuk mempertahankan kekudusan gampang enggak? Gampang enggak? Bingung ya? Ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah. Berat. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu melebihi dari kemampuan kita. Amin. Kalau Tuhan menurunkan firman-Nya, itu pasti kita bisa kerjakan. Asal kita andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil kok. Kita bisa hidup kudus. Kita bisa jaga kekudusan. Tapi terus mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita. Dia cari kelemahan kita. Pada saat kita lengah, dia akan mengambil, mencuri kita. Oleh sebab itu, jangan menjauh, mendekat terus kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan membentengi saudara. Dikatakan malaikat berkemah di sekeliling kita, orang yang takut akan Tuhan. Amin. Malaikat diperintahkan berkeliling di sekeliling kita. Dan saya percaya kita akan terus dibawa Tuhan, semakin mengenal Dia, semakin mengerti Dia. Carilah perkenanan Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Cari. Kita terbuka di sini. Welcome. Kita mau bertumbuh bersama. Ayo. Kita mau saling mengingatkan, saling menegur. Ya. Karena buat kita di sini tidak ada yang hebat, saudara. Semua sama di mata Tuhan. Amin. Termasuk saya pun tidak hebat. Yang hebat hanya satu, Tuhan. Yang Tuhan tuntut adalah mau atau tidak saudara. Mau tidak hidup di dalam
tuntunan Tuhan dan menjaga kekudusan. Tidak kompromi dengan dosa. Tuhan cari orang-orang seperti ini. Jadi Bapak Ibu, saya percaya kalau kita hari ini diingatkan Tuhan untuk hidup berkenan di hadapannya di hari-hari yang terakhir, maka tidak kebetulan kalau hari-hari yang terakhir ini kita rasakan sudah semakin cepat. Siapa di sini yang berasa hari begitu cepat? Berasa ya? Berasa ya? Jadi minggu, besok ketemu minggu lagi. Dan seperti itu semakin cepat. Waktu 24 jam, betul 24 jam. Tapi itu bicara secara jasmani, secara fisik. Tetapi secara roh, waktu bukan 24 jam lagi. Waktu sudah semakin cepat. Tanpa saudara sadari itu. Karena Tuhan katakan, kalau aku tidak mempercepat, tidak ada satupun yang selamat. Oleh sebab itu, di sisa waktu ini, mari kita manfaatkan. Kasih Allahku sungguh tak terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Saya undang pemusik maju. Well, dengar. Seperti kasih-Mu. Kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Engkau lakukan segala sesuatu. Bahkan Engkau rela mati di dalam penderitaan yang luar biasa. Hanya untuk menyelamatkan kami Tuhan. Hanya untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur. Setiap kami mengingat apa yang sudah Engkau lakukan untuk kami. Engkau menderita. Kau rela tubuhmu hancur hanya untuk kami Tuhan.
Darahmu tercurah, dagingmu habis terkoyak hanya untuk dosa-dosa kami Tuhan. Kalau kami renungkan, kami tidak sanggup membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak sanggup membalas kebaikan-Mu. Kami yang harusnya mati, tapi Engkau berikan kesempatan untuk bisa terhubung kembali dengan Allah kami. Kami bisa dipulihkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Atas semua pengorbanan-Mu, apa yang Kau lakukan untuk kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Setiap kami melihat pengorbanan-Mu, hati kami hancur Tuhan. Tapi itulah Engkau Tuhan. Oh, sebab itu ya Bapa, kami tidak mau lagi kompromi dengan dosa. Kami tidak mau lagi Tuhan hidup di dalam dosa. Kami mau sungguh-sungguh untuk mencari hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau mengejar kekudusan agar kami boleh layak Tuhan. Kami mau Tuhan di hari-hari yang terakhir, sisa waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan, kami mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami tidak mau melihat dunia. Kami tidak tergiur dengan apa yang diberikan oleh dunia. Karena dunia hanya memberikan anggur asam yang sangat menyakitkan, yang sangat mematikan Tuhan. Kami mau mendekat kepada Tuhan untuk menerima aliran-aliran air hidup. Dan kami disegarkan oleh Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami mau hidup untuk kebenaran. Untuk itulah pengorbanan-Mu kami boleh lakukan yang terbaik, yaitu hidup untuk kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau sudah mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh di sisa waktu yang ada. Kami tidak akan sia-siakan Tuhan. Kami semakin dalam, semakin tenggelam bersama Tuhan. Dan kami boleh terima janji keselamatan, mahkota kehidupan yang Kau janjikan untuk kami semua.